Sahabat Kompas TV, ternyata ada kondisi tertentu yang dianjurkan untuk ibu hamil untuk tidak berhubungan intim. Misalnya ibu hamil yang pernah melahirkan secara prematur atau yang pernah mengalami keguguran. Kondisi lainnya misalnya ibu hamil memiliki gangguan plasenta sehingga ketika adanya orgasme dapat menyebabkan kontraksi rahim. Atau ibu hamil memiliki gangguan serviks sehingga dapat membahayakan kehamilan. Nah, sahabat Kompas TV, biar nggak ngira-ngira, kita langsung aja tanya sama dokter spesialis kandungan. Yuk! Selamat siang, Dok. Selamat siang. Halo. Halo Sobat Kompas TV, sekarang kita mau tanya jawab nih sama dokter spesialis kandungan Yuma Sukadharma. Dok, aku penasaran nih dok, berhubungan seksual saat hamil, itu sebenarnya aman nggak sih dok dilakukan? Untuk kehamilan yang normal, aman dilakukan. Tapi untuk kehamilan yang catatan tertentu, misalnya dia punya riwayat perdarahan, riwayat keguguran sebelumnya, riwayat prematuriti sebelumnya, atau mungkin dokternya udah mendiagnosa dia plasenta previa, plasentanya ada di bawah jalan lahir, atau kehamilan kembar, itu tidak aman. Manfaatnya ada beberapa literatur yang menyatakan, satu, dia juga bisa bakar kalori, kira-kira 70 kalori setiap berhubungan. Kemudian dia juga bisa, ada literatur yang menulis dia bisa merangsang meningkatnya imunoglobulin A, sehingga bisa mempunyai antibodi untuk melawan penyakit tertentu. Kemudian setiap habis berhubungan biasanya akan keluar endorfin, sehingga dia akan menjadi lebih rileks, lebih happy. Dan itu juga satu lagi juga secara psikis itu meningkatkan bonding dengan suami. Oke, kita mulai dari trimester pertama. Biasanya pada pasien yang ada tanda-tanda keguguran, misalnya ada bleeding, ada flek, ada kontraksi, atau dia punya riwayat keguguran sebelumnya, sebaiknya dia tidak melakukan hubungan. Kemudian jelas-jelas sudah didiagnosa dia punya inkompetensia serviks, artinya serviksnya tidak mampu untuk menahan kehamilan, sebaiknya tidak melakukan hubungan karena justru akan merangsang kontraksi dan akhirnya mudah untuk timbulnya keguguran atau persalinan prematur. Pada plasenta previa, di mana plasenta letaknya di bawah di jalan lahir, dengan adanya kontraksi, karena pada satu hubungan dapat menimbulkan kontraksi, dapat menimbulkan perdarahan. Juga pada kasus-kasus kembar 2, kembar 3 itu sebaiknya tidak melakukan hubungan karena akan memudahkan terjadinya keguguran atau prematuriti. Nah, apakah hubungan intim itu bisa memudahkan persalinan normal? Sebenarnya bukan. Hubungan pada trimester 3 atau di atas 37 minggu pada saat sudah cukup bulan itu bisa menginduksi karena pada sperma mengandung bisoprostol. Di samping itu juga rangsangan pada serviks pada saat hubungan dan rangsangan pada payudara itu juga bisa meningkatkan kadar induksin dalam darah sehingga dia bisa menginduksi terjadinya persalinan. Oke, pada trimester pertama biasanya kita tahu ibu tuh mual, muntah, lekas lelah, terus juga terjadi perubahan pada payudara lebih kenceng, terus perut bawah juga nggak nyaman. Biasanya itu moodnya akan jauh menurun, tapi itu akan membaik setelah biasanya trimester kedua. Umumnya sih di atas 20 minggu dia akan membaik, karena memang pada trimester 2 biasanya pembuluh darah atau vaskularisasi lebih meningkat sehingga hormon-hormon juga lebih meningkat sehingga libido biasanya meningkat. Pada trimester ketiga biasanya dia kembali menurun, tapi lebih banyak faktor psikologis sih, juga faktor fisik karena perutnya udah semakin membesar. Psikologis itu karena dia takut nanti terjadi persalinan prematur. Oke, setelah melahirkan tuh ada namanya masa nifas, masa dimana kembalinya organ-organ reproduksi ke keadaan semula. Sebaiknya tunggu sampai masa nifas selesai, yang mana 40 hari pasca persalinan. Oke, nomor 1, pastikan Anda berkonsultasi dengan dokter kandungan masing-masing untuk melihat apakah punya risiko tinggi atau tidak untuk terjadinya keguguran atau
prematurity atau pecahnya ketuban. Kalau misalnya Anda termasuk yang kehamilan yang normal, yang dianggap umumnya biasa, perhatikan tanda-tanda. Kalau habis berhubungan, perhatikan tanda-tanda adanya perdarahan. Itu satu. Tanda-tanda adanya kontraksi yang berkepanjangan. Adanya tanda-tanda pecahnya ketuban, keluar air tiba-tiba. Itu sih yang perlu diperhatikan. Bisa, karena bisa menyebabkan kontraksi, bisa menyebabkan infeksi juga yang ujung-ujungnya akan menipiskan selaput ketuban sehingga mudah pecah. Nah, sahabat Kompas TV, sekarang kita masuk ke sesinya mitos atau fakta. Di sini dokter akan menjawab pernyataan yang aku sampaikan, itu mitos atau fakta. Oke, dokter. Oke. Orgasme dapat menyebabkan persalinan prematur. Bisa mitos, bisa fakta. Orgasme bisa menimbulkan kontraksi, tapi pada kehamilan yang baik-baik saja tidak akan menyebabkan persalinan prematur. Oke, kehamilan yang baik-baik saja seperti apa tuh, dok? Seperti yang tadi saya bilang, ada riwayat inkompetensi serviks, ada riwayat ketuban pecah dini, itu bisa menimbulkan persalinan prematur. Oke, kita lanjut ya, dok ya. Ya. Kehamilan menurunkan gairah seksual untuk beberapa orang. Itu fakta. Pada kenyataannya, tadi kita udah jelaskan bahwa pada trimester pertama ada keadaan-keadaan yang membuat libido itu jadi menurun. Karena dia mual, muntah, dan sebagainya. Pada trimester 3 juga umumnya menurun karena dia ada rasa takut terjadinya persalinan prematur. Biasanya dia akan membaik pada trimester 2. Oke. Nah, ini saya juga baca nih, dok. Katanya kalau berhubungan intim saat hamil bisa melukai kepala bayi. Benar gak sih, dok? Itu mitos, 100% mitos. Karena kepala bayi itu dilindungi oleh rahim, ada serviks, ada selaput ketuban, ada korion, ada amnion, dan air ketuban. Jadi itu mitos. Oke, siap. Selanjutnya nih, dok, pada saat hamil tua, artinya trimester ketiga gitu ya, berhubungan intim malah membantu proses persalinan lebih lancar, lebih mudah. Bisa mitos, bisa fakta. Jadi lebih tepatnya begini. Fakta jika dikatakan bahwa hubungan seksual pada trimester ketiga akhir itu bisa menginduksi persalinan, iya. Tapi untuk memperlancar sebenarnya tidak. Itu tergantung kondisi ibu Betul. gitu ya, dok ya. Oke, selanjutnya hubungan intim selama hamil itu dapat membantu membakar kalori pasangan. Fakta. Karena setiap hubungan intim itu bisa kira-kira membakar kalori 70 kilokalori. Oke, jadi harus sekalian olahraga gitu ya, Betul. dok ya. Nah, oke. Lebih bagus daripada jalan katanya. Oke. Rutin melakukan hubungan intim saat hamil ternyata dapat membantu ibu hamil tidur lebih nyenyak. Betul gak tuh, dok? Ya, kalau kita melakukan hubungan intim pada saat orgasme itu hormon relaksin akan meningkat sehingga si patient atau si ibu akan merasa lebih happy, lebih relax. Dan tadi juga dikatakan bahwa melakukan hubungan seksual itu bisa membakar kalori kan. Jadi ibunya juga tentu akan kelelahan. Jadi itu fakta bahwa dia bisa membuat tidurnya lebih nyenyak. Oke. Nah, itu dia sahabat Kompas TV bincang kita bersama dengan Dr. Yuma Sukadarma dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Jangan lupa Like, comment, and share channel Kompas TV. Bye.